warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semua? Sebelum memulai pelajaran, Ibu ada suatu kata-kata nih, sebuah motivasi ya. Ada pepatah mengatakan sebuah harapan dan jalan selalu datang untuk mereka yang selalu senantiasa berdoa. Jadi sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Mbak Uwi untuk dipimpin. Siap gerak, duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum memulai materi kali ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Kita berdiri dulu, monggo silakan berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, Ibu absen dulu ya sebelumnya. Makira, Hadir Bu. Talita, hadir Bu. Sri Utami, Hadir Bu. oke, hadir semua ya kali ini ya. Ibu. Oke, materi kali ini Ibu akan memberikan materi teks laporan hasil observasi. Sebelumnya udah tahu belum observasi itu apa? Belum Bu. Jadi observasi itu sebuah kegiatan pengamatan pada suatu objek. Tapi bukan hanya suatu objek saja ya. Observasi itu juga bisa kita lakukan pada lingkungan sosial kita sekitar. Itu bisa juga kita lakukan observasi. Nah, kali ini yang kita akan bahas adalah teks laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau laporan hasil pengamatan terhadap objek secara detail. Jadi, teks laporan hasil observasi itu adalah hasil dari kegiatan kita mengobservasi sebuah objek. Nah, objek apa sih yang dapat diamati? Kita bisa mengamati sebuah hewan, tumbuhan, benda-benda, tempat, kegiatan, dan serta objek lainnya. Seperti tadi saya akan berikan contoh, itu bisa mengamati sebuah objek atau kegiatan sosial pada sekitar kita. Itu bisa dijadikan untuk bahan observasi. Nah, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu bersifat objektif, global, dan universal. Lalu ada objek yang akan dibicarakan atau dibahas,
adalah objek tunggal. Jadi, ketika kita melakukan sebuah observasi, itu hanya ada satu objek saja, tidak boleh dua objek. Jadi kalau misalnya kita mengobservasi sesuatu, itu hanya boleh satu objek saja ya. Iya, Bu. Oke, yang ketiga ciri-cirinya adalah ditulis secara lengkap dan sempurna. Jadi ketika kita menuliskan sebuah laporan hasil observasi, itu harus lengkap. Mungkin kalian udah tahu 5W1H ya? Ya. Nah, unsur itu nanti dicari dalam laporan teks hasil observasi. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Nah, observasi ini, kalian laporannya itu harus ditulis berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tidak boleh mengada-ngada sebuah asumsi, jadi nggak ngarang sendiri kayak gitu ya. Oke, yang terakhir, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Nah, seperti tadi, nggak boleh ngarang. Kalau misalnya kita mau observasi sesuatu, nggak boleh ngarang. Kita tuh harus terjun langsung ke lapangan. Tidak boleh mengarang sebuah cerita observasi ini kayak gini. Itu nggak boleh ya. Oke, lanjut. Nah, fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Laporan teks hasil observasi ini bisa digunakan untuk tugas atau melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Lalu yang kedua ada sarana pendokumentasian. Lalu ada sebagai sumber informasi terpercaya. Jadi hasil dari observasi kita itu harus bisa menjadi sumber informasi terpercaya. Maka dari itu kita harus terjun secara langsung ke lapangan. Bu, izin ke kamar mandi. Oke, monggo silakan Mbak Uput. Oke, selanjutnya adalah struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Kelihatan nggak ya? Kecilan. Oke, saya bisa dulu ya. Oke, kelihatan ya. Nah, yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan, seperti definisi, pengklasifikasian sebagai pembuka. Jadi pernyataan umum itu biasanya ada di bagian awal laporan hasil observasi untuk pembuka. Lalu yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini mengandung rincian hal-hal yang akan dilaporkan. Lalu yang ketiga ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini menjelaskan manfaat objek yang diamati. Nah, ini contoh pernyataan umum. Monggo saya tunjuk ya. Mbak Tata silakan dibaca contohnya. Yogyakarta adalah tempat yang paling tepat untuk menikmati gamelan. Ini dikarenakan di kota inilah Anda dapat menikmati versi aslinya. Gamelan yang berkembang di Yogyakarta adalah gamelan Jawa. Nah, ini adalah contoh pernyataan umum. Nah, kenapa tulisan ini merah? Ini adalah termasuk kalimat definisi karena mengandung karena ada kata adalah. Jadi ini termasuk kalimat definisi. Nah, yang di tulisan warna hitam ini adalah penjelasan umum yang mengandung yang mendukung pembukaan. Nah, ini contoh deskripsi bagian. Silakan Mbak Makfira dibacakan. Gamelan Jawa berbeda dengan gamelan Bali ataupun gamelan Sunda. Gamelan Jawa memiliki nada yang lebih lembut dan slow, berbeda dengan gamelan Bali yang rancak dan gamelan Sunda yang sangat mendayu-dayu dan
Nasi suara seruling. Perbedaan itu wajar karena Jawa memiliki pandangan hidup tersendiri yang diungkapkan dalam irama musik gamelannya. Nah, kenapa tulisan ini merah? Ini itu menjelaskan perbedaan gamelan Jawa, gamelan Sunda, dan gamelan Bali. Ini deskripsi bagian itu yang menjelaskan antara perbedaan dari gamelan Jawa, gamelan Sunda, dan gamelan Bali. Oke, lanjut. Contoh deskripsi manfaat, silakan Mbak Uut. Adanya perbedaan gamelan Jawa, Bali ataupun Sunda mengindikasikan bahwa masing-masing daerah memiliki pandangan hidup dan budaya sehingga berpengaruh pada gamelannya. Dengan mempelajarinya, kita akan semakin mencintai keberagaman budaya bangsa kita yang sangat kita cintai ini. Itulah mengapa kita harus cinta pada budaya yang ada di negara kita masing-masing. Nah, ini dalam paragraf ini mengandung manfaat. Manfaat apa sih ketika kita menikmati sebuah pertunjukan gamelan? Di sini kan dijelaskan manfaat mempelajari sebuah pertunjukan gamelan itu manfaatnya dituliskan dalam deskripsi manfaat. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada frasa nomina dan frasa verba. Frasa nomina ini adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Contohnya di sini ada gamelan. Gamelan ini kan nomina. Kalau misalkan ditambahkan gamelan Jawa itu baru frasa nomina karena ada karena memperluas sebuah kata benda. Jadi misalkan gamelan itu kan nomina. Kalau misalkan ditambahkan dengan Jawa berarti gamelan Jawa itu termasuk frasa nomina. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya ada frasa verba. Frasa verba adalah kelompok kata pembentukannya terdapat komponen kata kerja. Misalkan di sini dimainkan itu termasuk verba. Lalu kalau misalkan ditambahkan dengan selalu dimainkan, ini kan termasuk kata kerja ya. Selalu dimainkan baru bisa dikatakan frasa verba. Jelas ya? Jelas. Lanjut. Nah, yang kedua dari kaidah kebahasaannya ada afiksasi atau proses pengimbangan. Afiksasi ini bisa berupa ber, di, ke, pe, an, kan, pean, kean, an, dan sebagainya ya. Ini contohnya. Yang pertama saya mencontohkan kata bentuk. Bentuk ini kalau diberi imbuhan pean menjadi bentukan. Bentuk ditambah diimbuhi dengan kata pean menjadi bentukan. Kalau takut dikasih imbuhan ketakut. Aduh gimana? Terus belajar kalau misalkan diberi imbuhan belajar. Gitu ya. Coba contohnya apa ya? Tulis kalau diberi imbuhan jadi menulis. Seperti itu yang dinamakan afiksasi. Lanjut, ada kalimat definisi dan deskripsi. Kalimat definisi memiliki ciri-ciri terdapat kata adalah, merupakan, yaitu. Nah, ini contohnya ya. Gamelan Jawa adalah ensemble musik yang biasanya menonjolkan metalofon, gambang, gendang, dan gong. Di sini kan di dalam paragraf ini ada kata adalah. Itu yang menunjukkan kalimat definisi. Jadi diingat-ingat ya. Kalau misalkan ada kata adalah, itu termasuk kalimat definisi. Paham? Paham, Bu. Gak cuma adalah yang merupakan, yaitu juga termasuk kalimat
definisi. Lalu ada kalimat deskripsi, penjabaran karakteristik si objek. Contohnya terbuat dari, terdiri, memiliki, dimainkan, dan sebagainya. Di sini saya mengambil contohnya gamelan Jawa memiliki nada yang lebih lembut dan slow, berbeda dengan gamelan Bali yang rancak dan gamelan Sunda yang sangat mendayu-dayu dan didominasi suara seruling. Nah, ini kan kata yang saya merahi, ini katanya memiliki. Kalau misalkan ada kata memiliki dimainkan, terdiri dari, itu termasuk deskripsi. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, selanjutnya ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nih, kalimat yang hanya kalimat simpleks ini sesuai dengan katanya ya, simpleks atau simple. Kalimat ini hanya memiliki satu predikat saja. Contohnya di sini, Pak Raden memainkan gamelan. Pak Raden termasuk subjek. Memainkan termasuk ya, gamelan objek. Nah, di sini kan hanya ada satu predikat saja. Nah, ini disebut kalimat simpleks. Lalu yang kedua ada contohnya, Pak Joko itu subjek, melihat predikat, pertunjukan gamelan objek. Nah, ini juga sama ya, hanya memiliki satu predikat itu termasuk kalimat simpleks. Lalu ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks yang memiliki dua kata atau lebih predikat. Jadi kebalikannya dari simpleks ya. Kalau simpleks itu hanya memiliki satu, kalau misalkan kompleks itu memiliki dua atau lebih sebuah predikat. Nah, di sini saya ambil contohnya, Pak Raden makan dan minum di atas panggung. Pak Raden itu subjek, makan dan minum predikat. Nah, di atas panggung keterangan. Nah, di sini kan ada predikatnya dua ya, makan dan minum. Kalau dan itu kata penghubung aja. Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan tidak? Tidak, Ibu. Itu Mas. Kita ngobrol-ngobrol aja deh. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tes nih kepahaman kalian, pemahaman kalian. Ini kan ada berita yang lagi hits banget. Apa ya berita yang lagi hits banget kira-kira? Coba, yang lagi hits banget itu oh iya, yang di ini ya, di mana? Jawa Timur ya. Itu kan kejadiannya di pesantren. Pesantren apa namanya, Mbak Ut? Pesantren nggak tahu. Di mana sih? Jawa Timur ya? Iya, di Jawa Timur kan. Nah, itu kan bisa kalian jadikan bahan untuk observasi. Cuman kalau misalkan itu kita hanya bisa mengobservasi lewat dari misal berita-berita yang ada ya, berita-berita di dalam internet itu kita juga bisa mengobservasi lewat seperti itu tanpa harus ke lapangan langsung juga bisa. Cuman kalau misalkan kita mau mengobservasi lewat sosial media itu harus dipastikan sumber dan informasinya itu fakta ya. Jangan, sekarang kan banyak sekali yang namanya hoax. Nah, itu hindari berita-berita yang namanya hoax. Nah, dari peristiwa kemarin juga ada pro dan kontranya. Ada yang mengatakan kalau itu hanyalah fitnah, tapi ternyata korban-korbannya sudah banyak yang mengungkapkan seperti itu kan. Jadi kalau misalkan kita mengobservasi sesuatu harus dipastikan fakta dan kebenarannya. Jangan sampai menyebarkan sebuah berita hoax. Apalagi observasi ini juga bisa dijadikan untuk berita ya. Tuh. Terus mungkin sebagai tugas nanti saya
tugaskan kalian di buku paket ada teks observasi yang judulnya wayang. Kalian bisa tentukan struktur sama cari kalimat definisi mana, kalimat deskripsi mana, terus yang merupakan afiksasi berimbuhan apa, itu nanti dicatat. Terus kalau yang misalkan dijadikan tabel seperti ini ya, nanti kalimat definisi sendiri, nanti ada keterangan yang menunjukkan kalimat definisi itu mana, terus yang menunjukkan kalimat deskripsi itu mana. Seperti itu ya, paham ya? Siap Ibu. Mungkin itu dulu dari Ibu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi yang selanjutnya lagi ya. Nanti tugas itu dikumpulkan minggu depan. Nanti saya LKPD-nya saya share di Google Classroom. Iya. Oke. Mungkin itu saja sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini. Monggo Mbak Ut tutup dengan berdoa. Duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kita selamat dan sampai ke rumah masing-masing. Amin. Berdoa mulai. Amin. Amin. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya anak-anak. Semoga materi yang saya berikan hari ini bisa kalian cermati dan kalian kembangkan nantinya, bermanfaat untuk kalian. Dan sebelum pulang, kalau pulang hati-hati di jalan. Seperti lagunya Tulus. Iya. Hati-hati di jalan. Aja, Sampai ini saja